Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Yoga Prasetya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011031242. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester Agama Hindu. Pertanyaan pertama, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Jawabannya, mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi bisa dilakukan dengan trihita karana, yaitu dengan paleman. Contohnya, dengan menyayangi hewan peliharaan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah, seperti memberi makan kepada hewan tersebut dan selalu menyiram tanaman yang ada di rumah agar tidak mati, karena itu semua merupakan sebuah ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Pertanyaan kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawaban, karena dengan mengucapkan mantra yang benar berulang-ulang secara refleks, pikiran kita akan mempengaruhi alam bawah sadar untuk jauh lebih berpikir positif dan lebih tenang. Pertanyaan ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, pengalaman yang pernah saya alami yaitu mengambil barang milik orang lain, yaitu teman saya sendiri, tanpa sepengetahuan dia. Perbuatan yang saya lakukan ini salah dan saya tahu itu, akan tetapi saya tidak mengakuinya karena merasa takut dan sampai sekarang saya terus menutupinya. Biarlah saya dan Tuhan saja yang tahu itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi saya sungguh menyesal melakukan perbuatan tersebut. Ini menjadi pembelajaran bagi saya dan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Pertanyaan keempat. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan Anda menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisikan punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Jawabannya, tahapan yang pertama yaitu cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi. Ini bertujuan untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan Anda menjadi segar saat melakukan meditasi. Tahapan yang kedua, duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisikan punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Ini bertujuan agar kita merasa nyaman saat melakukan meditasi. Tahapan yang ketiga, pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Tahapan ini bertujuan untuk memusatkan pikiran agar tidak terpengaruh oleh hal lain saat Anda melakukan meditasi. Setelah itu lakukan pengucapan mantra. Pertanyaan kelima. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskara dengan kseh pranayama
Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawabannya, hubungan antara yoga Surya Namaskara dengan kesehatan pranayama sangatlah erat karena sama-sama dilakukan untuk kesehatan dan pengendalian diri. Berikut rangkaian yoga Surya Namaskar yang saya ketahui. Yang pertama, Tadasana. Pose yoga yang satu ini dikenal juga dengan Mount Pose. Gerakan ini merupakan ibu dari semua asanas serangkaian karena sebagian besar gerakan asanas yang berdiri bersumber dari Tandasana. Cara melakukannya ialah dengan berdiri tegak, renggangkan kaki sedikit, biarkan tangan menggantung dari bahu, letakkan di samping tubuh, tegakkan otot-otot paha, tapi jangan menggerakkan bagian bawah perut. Kemudian perkuat lengkukan di bagian dalam pergelangan kaki, serta rasakan aliran energi dari kaki ke kepala. Putarlah pandangan ke atas, bernafas secara perlahan, dan rasakan peregangan dalam tubuh saat menahan pose selama beberapa detik. Lalu lepaskan secara perlahan pula. Tandasana bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh. Pose ini juga memperkuat bagian kaki, pinggul, serta perut. Selain itu, Tandasana juga bermanfaat untuk memperbaiki tulang belakang dan meningkatkan kelincahan. Yang kedua, pada Hastasana, juga dikenal sebagai Uttanasana, merupakan gerakan yoga asanas berdiri membungkuk. Untuk melakukan pose ini, berdirilah di Tandasana dan tarik nafas panjang. Mulai menekuk tubuh saat menghembuskan nafas dengan cara melipat tubuh di bagian pinggang dan letakkan tangan di lantai di samping kaki yang posisinya sejajar antara satu dengan yang lainnya. Dorong tubuh ke depan serta memperpanjang peregangan. Kemudian angkat tulang ekor, tahan selama beberapa detik, lalu lepaskan secara perlahan. Nah, yang ketiga, Bhujangasana. Bhujangasana biasa juga dikenal dengan sebutan Cobra Pose karena pose ini seperti ular kobra yang tengah meliuk kepalanya. Untuk melakukan Bhujangasana ini, berdirilah dengan posisi perut menghadap ke tanah dan pastikan untuk merentangkan kaki. Letakkan sikut di bagian samping, kemudian perlahan angkat dada dan tumpangkan berat badan di siku. Hela nafas panjang, kemudian hembuskan perlahan. Asana ini memiliki sejumlah manfaat, mulai dari memperbaiki bagian punggung hingga menstimulasi sistem pencernaan, reproduksi, dan kemih untuk membantunya bekerja secara lebih baik dan optimal. Melakukan Bhujangasana secara teratur juga mampu membuka dada dan tenggorokan, serta mengatur metabolisme pada tubuh. Pada asana ini disebut sebagai peregangan yang paling kuat. Jenis asana ini mampu membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan meningkatkan aliran darah segar yang penuh oksigen dan nutrisi ke kepala. Hal ini menimbulkan efek rasa segar dan meremajakan. Pose ini juga mampu menstimulus kerja ginjal, hati, serta sistem pencernaan. Melakukan pose ini secara rutin dapat menimbulkan peregangan yang baik pada punggung. Secara keseluruhan, pada sana ini dapat menenangkan pikiran dan mengurangi sakit kepala serta insomnia. Pertanyaan ke-6. Ide sang yang widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, artinya ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawabannya, Tuhan ada di mana-mana. Ini dibuktikan dengan
pada saat kita pergi ke suatu tempat yang berbahaya. Di situ kita berpikir bahwa Tuhan ada di samping kita untuk melindungi kita, maka kita akan terhindar dari mara bahaya tersebut. Itulah menurut saya yang membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Pertanyaan ketujuh, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan oleh Bhagavad Gita. Jawabannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara menyembah Tuhan dengan rasa kecintaan yang teguh kepadanya seperti sembahyang setiap hari di rumah. Selain itu kita juga bisa mengembangkannya dengan cara mengasihi seluruh ciptaannya yang ada di lingkungan kita, seperti menyayangi seluruh anggota keluarga dan agar selalu harmonis. Pertanyaan ke-8. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, pengalaman yang pernah saya alami yaitu membunuh hewan tetangga tanpa diketahui olehnya. Perbuatan yang saya lakukan itu sangat salah dan saya sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut. Awalnya saya tidak mengaku bahwa itu perbuatan saya. Tapi setelah saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini lama-kelamaan akan terungkap juga, oleh karena itu saya mengakui perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada pemiliknya. Dari situ saya belajar tentang penyesalan hidup dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Pertanyaan ke-9. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jawabannya, yoga asanas penting untuk meditasi karena yoga asanas memiliki fungsi mengurangi racun, menyembuhkan berbagai penyakit dalam tubuh. Selain itu, dengan melakukan yoga asanas dapat melatih konsentrasi pada saat melakukan meditasi. Pertanyaan ke-10. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yadna adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir batin melalui suatu upacara pediksaan atau pewintenan. Orang yang telah melakukan upacara pediksaan dan pewintenan disebut pandita dan paninandita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Jawabannya, syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci yaitu: yang pertama, laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau sukle brahmacari. Wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya yaitu sukle brahmacari. Yang ketiga, pasangan suami istri yang sah. Yang keempat, usia minimal 40 tahun. Yang kelima, paham bahasa Kawi Sanskerta Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, berbudi pekerti yang luhur. Yang ke-8, tidak tersangkut pidana. Yang ke-9, mendapat persetujuan dari gurunya Nabi. Yang ke-10, tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.